apa kabar semuanya? Pada baik-baik saja kan? Yuk sekarang kita sama-sama persiapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian Nobody Love Me Like You Do.
hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk bersatu di dalam doa sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hati yang fokus, hati yang baik, hati yang seturut dengan kehendak Tuhan, supaya firman Tuhan tidak hanya kami dengar tetapi juga dapat kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu bucin atau budak cinta. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita membaca Alkitab. Di dalam Galatia 5 ayat 1, saya akan membacakannya untuk teman-teman semua. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Teman-teman, kita tentu udah nggak asing ya dengan istilah bucin. Bucin itu adalah budak cinta. Nah, tetapi teman-teman, kita perlu tahu sebetulnya konsep budak atau konsep perbudakan itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Nah, kita tahu kisah di mana bangsa Israel itu pernah diperbudak selama 400 tahun di dalam negara yang bernama negara Mesir. Nah, teman-teman, perlu kita tahu kalau budak itu tidak punya hak untuk menolak. Jadi misalnya saya punya budak saya itu harus menuruti apapun yang saya katakan. Mau apa yang saya katakan itu baik atau jahat, kalau kamu adalah budak, kamu harus ikut. Bahkan budak tidak punya hak untuk melindungi nyawanya sendiri. Jadi kalau misalnya seorang budak itu dipukul, dia tidak punya hak untuk membalas karena ini budak, tidak ada harganya, tidak ada artinya. Nah, teman-teman, ketika bangsa Israel menjadi budak selama 400 tahun, kita melihat bagaimana Mesir memperlakukan orang Israel. Mereka disiksa dengan kerja yang berat. Kenapa mereka nggak ada yang melawan? Karena budak tidak boleh melawan. Kenapa mereka nggak ada yang komplain? Karena budak tidak boleh komplain. Budak tidak punya hak untuk bersuara dan tidak punya hak untuk mengatakan tidak. Nah, teman-teman, diperbudak selama 400 tahun tentu nggak mudah. Setiap orang pasti senang yang namanya kebebasan. Kamu dan saya senang dengan kebebasan. Kita tidak suka diperbudak, kita tidak suka diikat oleh seseorang. Contohnya misalnya, kamu harus menuruti semua perkataan saya ya. Pasti anak-anak banyak yang nanya, loh kenapa? Saya guru kamu. Nah, teman-teman, ketika saya mengatakan gitu, pasti ada yang berpikir, loh emang kalau kamu guru saya harus menuruti semua perkataanmu? Nah, teman-teman, kita ada di zaman semua orang cinta kebebasan. Kita tidak suka terikat atau diikat oleh peraturan. Nah, pada zaman itu Israel ketika mereka menjadi budak di Mesir, mereka diikat dan terikat kepada orang-orang Mesir dan berbagai peraturan yang ada di Mesir. Mereka harus taat, mereka harus patuh, tidak boleh komplain, tidak boleh melawan. Maka hasil dari perbudakan ini apa? Tentu orang Israel mengalami kesulitan. Orang Israel mengalami kesengsaraan, orang Israel mengalami kesedihan. Tetapi teman-teman, kita lihat di mana Tuhan juga menolong bangsa Israel. Tidak selamanya bangsa Israel ada dalam kesedihan dan kesusahan. Kita melihat bagaimana Tuhan mengutus seorang bernama Musa. Musa ini membawa bangsa Israel keluar dengan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Dan kita melihat bahwa ketika Israel ikut Tuhan, di saat itulah juga statusnya berubah dari budak menjadi orang merdeka. Apa bedanya budak dengan orang merdeka? Budak tidak punya hak. Budak tidak boleh bersuara, tidak boleh komplain. Budak tidak bebas memilih. Itu budak. Tetapi kalau orang merdeka, seperti kamu dan saya sekarang, satu, kita punya hak untuk bersuara, dua, kita punya hak untuk memilih, tiga, kita dihargai sebagai manusia. Kalau budak tidak dihargai sebagai manusia. Maka dari itu, ketika Israel ikut Tuhan, mereka dari budak jadi orang merdeka. Mereka ikut Tuhan sama dengan
bebas dari perbudakan menjadi orang merdeka. Nah, teman-teman, Anda dan saya di zaman ini hidup sebagai orang merdeka. Kita punya hak asasi manusia. Nah, tetapi anehnya di zaman sekarang banyak orang juga yang masih dalam tanda kutip diperbudak. Seperti yang saya katakan, diperbudak itu artinya kamu diikat, dibelenggu. Nah, di zaman sekarang kita diikat dan dibelenggu oleh apa? Kita diikat dan dibelenggu oleh dosa. Banyak banget orang di zaman sekarang masih terikat oleh dosa, masih diperbudak oleh dosa. Seolah-olah tidak ada hak untuk melawan keinginan untuk berbuat dosa. Pernah nggak kamu ngerasa gitu? Saya udah tahu kalau merokok ini dosa, saya udah tahu kalau berbohong ini dosa, tetapi seolah-olah saya tidak punya kekuatan untuk melawan. Saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya kemampuan untuk melawan yang namanya dosa. Hingga saya akhirnya jatuh lagi melakukan dosa, hingga saya akhirnya berdosa lagi, berbohong lagi, curang lagi. Nah, di zaman sekarang banyak orang yang masih terikat dengan dosa, tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya dosa. Maka hasilnya apa? Ketika kamu tidak bisa melepaskan diri dari dosa, hasilnya adalah kesulitan, kesengsaraan, dan kesedihan. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, siapa di sini yang senang ketika jatuh dalam dosa? Siapa di sini yang merasa bersuka cita ketika dirinya habis melakukan dosa? Tentu tidak ada, bukan? Kita semua menyesali dosa yang kita lakukan. Kita semua bahkan merasa sedih ketika kita tahu kita berdosa. Kita semua merasa sengsara dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, tetapi untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia. Yesus datang ke dalam dunia, kamu yang tadinya statusnya diperbudak oleh dosa, sekarang menjadi orang yang merdeka di dalam Kristus. Kamu tidak lagi diperbudak dan diikat oleh dosa, tetapi kamu menjadi manusia yang merdeka. Kamu bebas, kamu bisa memilih, dan kamu juga bisa melawan yang namanya dosa. Kamu tidak seperti orang yang sedang dirantai oleh dosa, tapi kamu sudah dilepaskan dari rantai dosa itu dan kamu bisa melawan dosa itu. Syaratnya apa kamu bisa melawan dosa? Percaya pada Yesus. Teman-teman, percaya pada Yesus sehingga Roh Kudus dikaruniakan kepada kamu dan disitulah kamu memiliki kekuatan untuk melawan dosa. Jika hingga hari ini kamu masih terus jatuh bangun di dalam dosa, teman-teman coba cross check lagi. Betulkah Yesus sudah ada di dalam dirimu? Betulkah Roh Kudus sudah ada di dalam dirimu dan bekerja di dalam dirimu? Atau kamu jangan-jangan memadamkan suara Roh Kudus dengan cara kamu terus-menerus melawan suara Roh Kudus? Ketika Roh Kudus memperingatkan ini dosa, bodoh amat, yang penting saya suka. Ketika Roh Kudus memperingatkan ini dosa, suka-suka gue dong. Apakah kita demikian? Kalau kita demikian, wajar aja hingga hari ini kita masih terikat oleh dosa. Teman-teman, anugerah Tuhan di atas kayu salib itu membebaskan kita dari segala keterikatan akan dosa. Di zaman sekarang bukan hanya dosa yang mengikat kamu dan saya, tetapi juga zaman sekarang ternyata cinta juga bisa memperbudak kita. Teman-teman yang terkasih, tentu kita semua tahu lagu ini, lagu yang berbunyi demikian. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, aku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Teman-teman, lagu ini enak nadanya. Lagu ini juga memang saya sendiri terkadang suka dengar beberapa kali di media sosial, tetapi sering kali orang berkomentar tentang lagu ini, lagunya bucin banget. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, yuk kita masuk ke dalam topik pembahasan kita tentang bucin. Teman-teman, tadi saya udah jelasin panjang lebar tentang konsep perbudakan. Kita adalah orang-orang yang sudah merdeka
dari kata perbudakan. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa karena Yesus sudah mati bagi dosa kita. Kita tidak lagi diperbudak oleh apapun karena Kristus sudah mati dan menebus kita. Lah sekarang gimana kalau saya berpikir kok saya diperbudak oleh cinta? Teman-teman, ketika kamu berpikir kamu diperbudak oleh cinta, itu bukanlah cinta yang sesungguhnya. Kita di dalam dunia ini seharusnya tidak lagi menjadi budak cinta, tetapi kita menjadi murid Kristus yang setia. Jangan kamu demi cinta, kamu rela menghabiskan harimu ya 7 kali 24 jam. Kamu hanya memikirkan cinta, cinta, cinta. Kamu butuh dicintai, kamu pengen mencintai. Saya pengen punya pacar ya, saya suka dia, saya pengen dia juga suka saya. Jangan hanya waktumu dihabiskan memikirkan hal-hal yang demikian. Teman-teman, jadi budak cinta itu hasilnya sama. Hasilnya itu apa? Sedih, galau, sengsara, dan dilema, bukan? Iya enggak? Ketika kamu merasa kamu nih bucin gitu, hasilnya apa? Sedih, galau, sengsara, dan dilema. Nah, jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, maka kita belajar hari ini dari kitab Galatia 5 ayat 1. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan karena kamu udah merdeka. Jangan biarkan cinta memperbudak kamu karena kamu adalah orang merdeka. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saya tahu masalah anak remaja, anak pemuda itu nggak jauh-jauh dari urusan cinta. Tetapi coba berpikir lagi, apakah saya dan kamu saat ini sedang diperbudak cinta atau enggak? Kalau kamu sedang diperbudak cinta, coba deh pikir lagi. Hidupmu tidak sepenuhnya untuk cinta, tetapi hidupmu sepenuhnya itu untuk mencintai Tuhan. Karena apa? Kamu sudah dicintai oleh Tuhan. Tidak ada orang di dunia ini yang sanggup mencintai kamu seperti Yesus mencintai kamu. Tidak ada manusia yang sanggup mencintai kamu lebih besar dari cintanya Kristus. Semua manusia yang mencintai kamu itu cintanya hanya semu, hanya sesaat. Ada waktu di mana cinta itu akan berakhir. Ada waktu cinta itu akan bertemu dengan satu kata yaitu ending. Tetapi cinta Tuhan tidak pernah bertemu dengan kata ending. Cinta Tuhan forever, selamanya. Jadi kalau kamu masih diperbudak dengan cinta di dunia ini yang sementara, pikir lagi. Lebih baik kamu menikmati cinta Tuhan yang selamanya ada bersama-sama dengan kamu, yang selamanya tersedia untuk kamu. Bukan berarti kamu tidak boleh mencintai. Kamu boleh mencintai, tetapi jangan sampai kamu diperbudak oleh cinta. Karena diperbudak cinta hanya menghasilkan kesulitan, kesengsaraan, dan juga kesusahan. Tetapi kalau kamu mencintai, cintailah seseorang itu dengan cinta yang datangnya dari Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar tentang satu tema, yaitu bucin. Tuhan, jangan jadikan kami sebagai orang-orang yang bucin, tapi jadikanlah kami orang-orang yang mau mencintai dengan kasih Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.